Halo semuanya, saya Nurdin MDK, peserta Latsar CPNS Angkatan Darat golongan 2, kelompok 1 Angkatan 6. Saya sebagai perawat di Kesdam 3 Siliwangi. Hari ini saya akan mempersembahkan video monolog mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Kesdam Siliwangi terletak di Jalan Ambon nomor 7 Kota Bandung. Kesdam 3 Siliwangi merupakan badan pelaksana Kodam 3 Siliwangi, melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi prajurit Angkatan Darat, PNS TNI Angkatan Darat, dan keluarganya, serta pembinaan kesehatan satuan dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 3 Siliwangi. Adapun visi Kesdam 3 Siliwangi yaitu menjadi penyelenggaraan pembinaan kesehatan di jajaran Kodam 3 Siliwangi yang dipercaya dengan dilandasi profesionalisme, disiplin, bermoral, dan solid. Sedangkan misi Kesdam 3 Siliwangi yaitu 1. Menyelenggarakan dukungan kesehatan yang handal. 2. Menyelenggarakan dukungan kesehatan yang prima. 3. Menyelenggarakan fungsi organik dengan seksama. Adapun sejarah Kesdam 3 Siliwangi yaitu berdasarkan surat keputusan Kepala Staf Umum Markas Tertinggi 26 Oktober 1945 yang ditulis di secari kertas menandai kelahiran Dinas Kesehatan Tentara dan dipimpin oleh Dr. Peta yang menyatakan diri sebagai anggota kesehatan tentara dan membentuk Dinas Kesehatan Tentara di daerahnya masing-masing. Pejabat Kesdam 3 Siliwangi sendiri yang pertama adalah Bapak Kolonel CDM Dr. Muhammad T. Prawirowijoto, dan hingga saat ini Kesdam 3 Siliwangi telah melaksanakan 27 kali pergantian estafet kepemimpinan. Dan sekarang Kesdam 3 Siliwangi sendiri dipimpin oleh Bapak Kolonel CKM Dr. Agus Ridho US, spesialis THT KL Mars. Kemudian untuk jajaran Kesdam sendiri terdiri dari 4 Denkesya, 1 Denkeslab, dan 1 Gudkesrah, yaitu pertama Denkesya 0304 Bogor yang dipimpin oleh Bapak Letkol CKM Dr. Raden Indra, spesialis anak, Master Kesehatan, yang menjabat dari tanggal 23 November 2020 sampai dengan sekarang. Yang kedua Denkesya 030402 Garut yang dipimpin oleh Bapak Letkol CKM Dadan Muhlisin SKM MMRS yang menjabat dari tanggal 12 November 2022 sampai dengan sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu Denkesya 030403 Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Letkol CKM Dr. Ridwan Dwi Saputro, spesialis beda, yang menjabat dari tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan sekarang. Keempat yaitu Denkesya 030404 Serang yang dipimpin oleh Bapak Letkol CKM Dr. Yugo Irianto, spesialis anestesi Master Kesehatan, yang menjabat dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan sekarang. Yang kelima yaitu Denkeslab 030301 Bandung yang dipimpin oleh Bapak Letkol CKM Suparman Esos Espol MMKes yang memimpin dari tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan sekarang. Dan keenam yaitu Gudkesrah 0302 Bandung yang dipimpin oleh Mayor CKM Herman Usman dari tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian untuk jajaran rumah sakit Kesdam 3 Siliwangi yaitu terdiri dari Rumah Sakit Tingkat 2 Dustira Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kolonel CKM Dr. Bayu Dewanto, spesialis beda saraf, yang menjabat dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan sekarang. Kedua, Rumah Sakit Tingkat 3 Ciremai di Cirebon yang dipimpin oleh Bapak Mayor CKM Dr. Mukhlas Fahmi, spesialis objin, yang menjabat dari tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan sekarang.
Yang ketiga yaitu Rumah Sakit Tingkat 3 Salak, Bogor, yang dipimpin oleh Mayor CKMK Dr. Oktaviani yang menjabat dari tanggal 13 Mei 2002 sampai dengan sekarang. Kemudian yang keempat yaitu Rumah Sakit Tingkat 4 Guntur, Garut, yang dipimpin oleh Bapak Mayor CKM Dr. Ferry Nirantara, spesialis penyakit dalam, yang menjabat dari tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian yang kelima yaitu Rumah Sakit Tingkat 4 Kencana Serang, yang dipimpin oleh Bapak Mayor CKM Dr. Denny Suprapto, spesialis ortopedi, yang memimpin dari tanggal 5 Juli 2002 sampai dengan sekarang. Dan yang terakhir yaitu Rumah Sakit Tingkat 4 Sariningsih di Bandung, yang dipimpin oleh Bapak Mayor CKM Dr. Bayu Lesmono, spesialis THT, yang memimpin PG sampai dengan sekarang. Kemudian Kesdam 3 Siliwangi juga memiliki 3 room kitban serta 32 klinik FKTP dan 29 poskes yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Kemudian tugas dan fungsi pelayanan utama Kesdam 3 Siliwangi yaitu melaksanakan kesehatan promotif dan preventif, melaksanakan pelayanan rapid antigen, swab test, dan vaksinasi, mengadakan rumah sakit darurat, melaksanakan pelayanan kesehatan lapangan, melaksanakan dukungan kesehatan, melaksanakan pembinaan material kesehatan, serta melaksanakan administrasi kesehatan. Adapun tugas dan fungsi perawat Kesdam 3 Siliwangi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 29 yaitu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola pelayanan keperawatan, perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 30 yaitu dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosa keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, melakukan rujukan, memberikan tindakan kepada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, dan melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Adapun pelayanan yang diberikan di Kesdam 3 Siliwangi yaitu antara lain 1. Melakukan anamnesa, 2. Melakukan pemeriksaan fisik, 3. Melakukan diagnosa keperawatan yang sesuai dengan hasil anamnesa dan pemeriksaan, 4. Melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain pada kasus fisiologis maupun kegawat daruratan, 5. Menentukan penata laksanaan yang sesuai dengan hasil anamnesa dan pemeriksaan yang dilakukan. Sedangkan keterkaitan tugas sebagai perawat dengan pencapaian tujuan Kesdam 3 Siliwangi yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat, disiplin, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan keperawatan dengan sikap ramah, sopan, dan tanpa tekanan. 3. Memberikan pelayanan terbaik dalam asuhan keperawatan. Kemudian ulasan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN. Ulasan untuk meningkatkan kinerja dapat dilakukan dengan cara membuat leaflet tentang kesehatan. Kedua, membuat video materi sebagai media untuk memberikan informasi kepada pasien. Ketiga, sistem pelaporan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara online. Sedangkan dalam upaya mewujudkan smart governance, pemerintah berupaya untuk mewujudkan smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN adalah pegawai,
dengan kompetensi kerja dan profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Dalam upaya untuk mewujudkan Smart ASN 2024, dalam pelaksanaan tugas sebagai perawat terampil dapat diimplementasikan dengan cara 1. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dengan mengikuti webinar, workshop keperawatan secara berkala. 3. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan 4. Mengikuti perkembangan teknologi dan mendukung penerapan digital di lingkungan kerja. Cukup sekian atas video yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.